Halo adik-adik semua, selamat bertemu kembali di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Semoga program ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian dalam bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang tangkas, cerdas, kuat, serta hebat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi, bertumbuh bersama Tuhan. Tumbuh bersama Tuhan. Kuat karena Tuhan. Besar, imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Tumbuh bersama Tuhan. Kuat karena Tuhan. Besar, imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Mari mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Kita awali dengan doa yuk. Lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan yang mendamaikan manusia dengan Allah melalui penebusan Kristus, sehingga kami dilayakkan untuk kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Allah. Amin. Dan firman Tuhan yang akan kita pelajari pada minggu hari ini dari Kejadian 33 ayat 1 sampai 11 dengan tema Indahnya Perdamaian. Adik-adik, pernahkah kalian bertengkar dengan abang atau dengan kakak atau dengan adikmu? Apa yang terjadi setelah pertengkaran itu? Pastinya permusuhan, bukan? Kita tidak lagi saling berbicara, melainkan saling menjauhkan diri. Kita menjadi benci, dendam, ingin marah, dan membuatnya kesal. Padahal itu tidaklah diperkenan oleh Tuhan.
Tuhan tidak ingin anak-anak yang percaya kepadanya berperilaku benci, dendam, marah, menyakiti, dan tidak berkomunikasi. Sebaliknya, Allah menginginkan kita untuk berdamai satu sama lain. Bagaimana Tuhan mengajari kita? Hari ini kita diajar oleh Tuhan tentang indahnya perdamaian melalui kisah Esau dan Yakub. Esau dan Yakub adalah dua orang yang bersaudara kembar. Suatu hari, Esau disuruh ayahnya Ishak untuk berburu binatang hutan dan diolah menjadi masakan enak. Ketika Esau akan memberikan masakan enak olahannya sendiri, ternyata Yakub adiknya telah terlebih dahulu memberikan masakan enak kepada sang ayah. Yakub membohongi ayahnya dengan menyatakan dirinya sebagai Esau, sehingga Yakub didoakan dan diberkati oleh ayahnya. Esau menjadi marah dan ingin membunuh adik kembarnya. Lalu Yakub pun melarikan diri ke rumah pamannya di daerah yang sangat jauh dari tempat tinggal mereka. Itulah awal permusuhan dua bersaudara, Esau dan Yakub. Mereka pun terpisah lama hingga mereka memiliki istri dan anak-anak masing-masing. Allah tidak menghendaki permusuhan itu bertahan sangat lama, sehingga Allah berfirman kepada Yakub, "Hai Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu. Aku akan menyertai engkau." Lalu Yakub mempersiapkan diri untuk kembali ke negerinya beserta keluarga dan semua harta bendanya. Awalnya Yakub takut untuk bertemu dengan Esau. Kalau Esau masih mendendam dan ingin membunuh Yakub. Untuk mengatasi rasa takutnya, Yakub memberikan sebagian besar harta bendanya kepada Esau. Yakub juga bergumul dengan Allah dalam peristiwa pergulatan di Sungai Yabok dan memohon berkat. Pertemuan antara Esau dan Yakub pun akan berlangsung. Esau datang bersama dengan 400 orang yang mengiringinya, sedangkan Yakub membuat barisan. Pertama, Yakub membuat barisan seluruh harta bendanya, yakni kambing domba dan para budak untuk diberikan kepada Esau. Kedua, barisan para anggota keluarga, yakni istri dan anak-anaknya. Yakub sendiri berada pada bagian paling terakhir dari barisan keluarga itu. Lalu Yakub berjalan dari barisan paling belakang ke depan untuk menemui Esau dan sujud sebanyak 7 kali. Sedangkan Esau datang sambil berlari mendapatkan Yakub adiknya. Mereka saling berpelukan dan sama-sama menangis karena terharu dan bahagia. Percakapan antara Esau dan Yakub pun berlangsung. Esau berkata, "Siapakah orang-orang yang beserta dengan engkau ini?" Mereka adalah istri dan anak-anak yang dikaruniakan Allah kepadaku. Apakah maksudmu dengan pasukan yang pertama menemui aku? Untuk mendapat belas kasih-Mu. Tidak usah. Aku memiliki banyak harta benda. Adikku, peganglah apa yang ada padamu. Terimalah kakakku, pemberian itu sebagai persembahan, pertanda engkau mengasihi aku. Karena bagiku, melihat mukamu adalah serasa melihat wajah Allah, engkau mau menyambut aku. Akhirnya, Esau pun menerima pemberian harta benda itu sebagai tanda kasih dari adiknya Yakub. Wah, luar biasa ya adik-adik. Mengakui kesalahan dan mengampuni atau menerima maaf adalah bagian dari tercapainya perdamaian dari dua orang yang berselisih atau bertengkar. Jika hanya satu orang saja mau mengakui kesalahan dan orang yang lainnya tidak mau mengampuni, maka perdamaian itu hanyalah perdamaian sepihak dan tidak membahagiakan keduanya. Jadi, mari kita sama-sama mau mengakui kesalahan, juga mengampuni kesalahan, agar
keindahan perdamaian itu benar-benar nyata dalam hidup kita. Oh ya adik-adik, salah satu ungkapan yang sangat berkesan dari Yakub adalah ketika ia memberikan persembahan tanda kasih kepada kakaknya, ia berkata, "Karena bagiku melihat mukamu adalah serasa melihat wajah Allah. Engkau mau menyambut aku." Sosok yang mau mengampuni atau menerima maaf itu digambarkan oleh Yakub seperti Allah. Sebab Allah adalah Maha Pengampun. Pengampunan terbesar dari Allah kepada manusia yaitu melalui salib Yesus Kristus yang menebus kita dari dosa dan memberi kita hidup kekal. Oleh karena itu, perdamaian adalah kehendak Allah. Dan mari kita melakukan perdamaian supaya kita dapat melihat dan merasakan indahnya perdamaian. Mari kita berdoa. Pengampunan yang Engkau berikan ya Tuhan, mengajarkan kami untuk hidup dalam perdamaian dengan sesama kami. Bimbinglah kami memegang teguh firman-Mu ini. Amin. Ayat hafalan pada minggu hari ini dari Kejadian 33 ayat 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Selamat menghafal adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Amin.